Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Fajariyah dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini pada pertemuan keempat kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu aplikasi TI. Nah, yang pertama yaitu adalah saya akan menjelaskan tentang evolusi paradigma layanan di era digital dan signifikansi teknologi informasi. Nah, di sini transformasi digital telah mengubah lanskap persaingan bisnis secara fundamental, di mana kualitas layanan tidak lagi hanya diukur melalui interaksi fisik, tetapi melalui efisiensi dan keandalan sistem informasi yang mendukungnya. Sehingga ekonomi yang semakin berbasis data organisasi dituntut untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi teknologi informasi. Guna apa? Guna untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan efektivitas operasional. Tiga pilar ini bisa membuat ekosistem RIP, CRM, dan sistem manajemen basis data lainnya yaitu berfungsi sebagai mesin penggerak kualitas layanan modern. Dan selanjutnya itu yang kedua, arsitektur dan peran strategi sistem manajemen basis data itu DBMS. Basis data yakni merupakan fondasi utama bagi semua aplikasi bisnis modern. Secara apa? Secara teknis. Basis data adalah kumpulan informasi terstruktur yang disimpan secara elektronik untuk memudahkan akses pengelolaan dan pembaruan. Nah, yang sistem DBMS di sini yaitu bertindak sebagai antarmuka yang memungkinkan pengguna dan aplikasi untuk berinteraksi dengan data tersebut secara praktis dan efisien. Dalam konteks kualitas layanan, DBMS ini memainkan peran vital sebagai apa? Sebagai penyedia infrastruktur tunggal yang menjamin bahwa informasi yang digunakan oleh departemen penjualan CRM dan departemen produksi ERP adalah konsisten dan akurat. Nah, dan selanjutnya itu adalah komponen dan abstraksi sistem basis data. Di mana di sini pada komponen sistem basis data ini diperlukan yaitu seperti perangkat keras, yaitu server, media, penyimpanan seperti SSD, HDD, dan infrastruktur jaringan. Peran dalam kualitas layanan yaitu adalah menentukan kecepatan akses data dan ketersediaan sistem. Dan komponen yang kedua itu adalah DBMS yaitu software, di mana seperti yaitu platform seperti CKL, MySQL atau NoSQL. Dan peran dalam kualitas layanan yaitu adalah mengatur manipulasi data, kontrol akses, dan pemulihan kegagalan. Nah, itu perannya pada komponen yang kedua. Dan komponen yang ketiga yaitu adalah data internal dan eksternal, yaitu seperti rekaman, transaksi, profil pelanggan, dan data sensor lainnya. Nah, untuk apa? Untuk menjadi perannya dalam kualitas layanan yaitu adalah menjadi sumber kebenaran tunggal, yaitu single source of truth, yaitu untuk analisis. Nah, itu peran pada komponen yang ketiga. Nah, pada komponen yang keempat yaitu adalah middleware dan API, yaitu perangkat lunak yang penghubung antar sistem aplikasi yang berbeda. Nah, perannya di sini adalah memungkinkan integrasi mulus antara model ERP dan aplikasi CRM. Itu komponen yang keempat. Dan komponen yang terakhir itu adalah keamanan dan jaringan, yaitu seperti protokol enkripsi, firewall, dan sistem autentikasi. Nah, perannya di sini adalah melindungi privasi pelanggan dan integrasi data dari serangan siber. Nah, itu pada komponen sistem basis data. Selanjutnya adalah integritas data dan kepercayaan pelanggan. Nah, integritas yang pertama yaitu adalah entitas, yaitu menjamin bahwa setiap baris dalam tabel dapat diidentifikasi secara unik melalui apa? Melalui kunci primer, yaitu yang tidak boleh bernilai nol. Itu integritas yang pertama. Dan integritas yang kedua yaitu adalah integritas referensial, yaitu memastikan hubungan antar tabel tetap konsisten. Misalnya, mencegah penghapusan data pelanggan jika masih ada transaksi aktif yang terkait. Itu integritas yang kedua. Dan integritas yang ketiga yaitu adalah integritas domain, yaitu membatasi nilai yang dimasukkan ke dalam kolom tertentu agar apa? Agar sesuai dengan format yang ditentukan. Misalnya itu adalah alamat email yang harus mengandung karakter. Selanjutnya itu adalah Enterprise Resource Planning, yaitu RIP, di mana integrasi internal untuk apa? Untuk keunggulan operasional. RIP adalah sistem aplikasi yang mengintegrasikan sebagai departemen dan fungsi bisnis ke dalam apa? Ke dalam satu sistem komputer terpadu yang dapat apa? Yang dapat melayani semua kebutuhan departemen tersebut. Nah, jika RIP melampaui sekadar perangkat lunak akuntansi, ia mencakup manajemen rantai pasok, sumber daya manusia, manajemen proyek, dan manufaktur. Dengan menyatukan proses bisnis ini, RIP memungkinkan aliran informasi yang lancar dan real time di seluruh organisasi, yang secara langsung berdampak pada apa? Pada peningkatan kualitas layanan. Itu pada RIP, pada integrasi internal untuk keunggulan operasional. Selanjutnya yaitu adalah analisis kualitas layanan RIP dengan metodologi SurveyQual dan Six Sigma. Nah, di sini kan biasanya pada itu akan masalahnya yang sering ditemukan dalam layanan RIP meliputi apa? Meliputi kurangnya pelatihan pengguna, ketidakmampuan sistem untuk menangani beban kerja tertentu, atau kurangnya dukungan responsif dari penyedia layanan. Dan perusahaan harus memandang implementasi RIP bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai proses perbaikan berkelanjutan yang memerlukan pemantauan ketat terhadap KPI kinerja sistem. Itu yang pada RIP. Dan di sini Customer Relationship Management CRM adalah strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi untuk apa? Untuk mengelola interaksi pelanggan di seluruh siklus hidup mereka. Tujuan utama CRM adalah untuk membangun hubungan yang menguntungkan dan berkelanjutan dengan pelanggan melalui pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan perilaku mereka. Di era digital, CRM telah berevolusi menjadi apa? Menjadi alat yang sangat canggih yang memungkinkan personalisasi layanan dalam skala besar yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan secara manual. Itu CRM. Sedangkan dimensi CRM dan dampaknya terhadap kualitas layanan yang pertama yaitu memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kualitas layanan. Dampak yang pertama yaitu adalah key customer focus, yaitu strategi untuk mengidentifikasi dan memberikan perhatian khusus kepada pelanggan yang paling menguntungkan guna memaksimalkan nilai jangka panjang mereka. Dan dampak yang kedua yaitu adalah knowledge management, yaitu kemampuan organisasi untuk menangkap informasi pelanggan dan mengubahnya menjadi apa? Menjadi pengetahuan yang dapat digunakan oleh seluruh staf untuk meningkatkan interaksi. Itu dampak yang kedua. Dan dampak yang ketiga yaitu adalah CRM based teknologi, di mana di sini adalah penggunaan alat digital, media sosial, dan analitik untuk memfasilitasi komunikasi dua arah
yang efisien antara perusahaan dan pelanggan. Itu dampak yang ketiga pada dimensi CRM. Selanjutnya yaitu adalah strategi mitigasi dan peran DBMS dalam keamanan. Nah, beberapa mekanisme keamanan utama yang diimplementasikan dalam DBMS yaitu meliputi yang pertama yaitu adalah kontrol akses dan autentikasi, yaitu mengatur siapa yang dapat mengakses data tertentu dan tindakan apa yang boleh mereka lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu adalah enkripsi data, yaitu adalah melindungi data baik saat dalam penyimpanan maupun saat dalam pengiriman. Dan yang ketiga yaitu adalah audit dan login, yaitu memantau setiap aktivitas pengguna dalam basis data untuk mendeteksi secara proaktif adanya perilaku mencurigakan atau pelanggaran keamanan. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir yaitu adalah backup dan pemulihan bencana, itu DR, yaitu menjamin kesediaan data meskipun terjadi kegagalan perangkat keras atau serangan ransomware, yaitu ransomware. Strategi pemulihan ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh RPO, Recover Point Objective, dan RTO, yaitu Recover Time Objective, yang selaras dengan kebutuhan bisnis mereka. Nah, kesimpulannya itu adalah teknologi informasi seperti IRP, CRM, dan database kini menjadi kebutuhan strategis untuk apa? Untuk menjaga kualitas layanan di era digital. IRP meningkatkan efisiensi internal, sedangkan CRM memfokuskan pada pelanggan, dan database menjamin keamanan serta integritas data. Integritas ketiganya mampu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Namun keberhasilannya bergantung pada dukungan manajemen kualitas data dan keamanan sistem. Perusahaan yang mampu memanfaatkan data menjadi wawasan akan memiliki keunggulan kompetitif. Baik, terima kasih. Jika ada kesalahan dari awal sampai akhir, dari penjelasan saya dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang tiada batasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.